Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali dalam doa pagi online GKI Samanhudi pada hari ini. Mari saudara-saudara kita meneduhkan hati dan hidup kita, dan kita bersama-sama masuk dalam doa pagi kita pada pagi hari ini. Sebelumnya saya mengajak kita untuk mengambil bagian dalam saat teduh sejenak. Mari kita mulai. Bapa yang baik, kami berterima kasih untuk kemurahan Tuhan yang selalu hadir dalam hidup kami. Kami bersyukur oleh karena pemeliharaan-Mu senantiasa nyata dan kami boleh ada pada hari yang baru. Itu semua membuat kami bersyukur dan berterima kasih untuk semua yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Pagi ini kami membiarkan diri kami menerima firman Tuhan, maka biarlah Roh Kudus bekerja bagi kami sedemikian rupa sehingga apa yang kami percakapkan dan apa yang kami pelajari, apa yang kami renungkan pada pagi ini, boleh menolong kami untuk terus ada di dalam kasih sayang Tuhan. Kami serahkan hidup kami seutuhnya dalam tangan pengasihan-Mu. Demi Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, bacaan firman Tuhan bagi kita hari ini diambil dari kitab 1 Korintus pasal 4. 1 Korintus pasal 4 kita akan baca ayat 14 sampai ayat yang ke-20. Dari 1 Korintus pasal 4 ayat 14 sampai ayat yang ke-20 bunyinya begini. Hal ini kutuliskan bukan untuk memalukan kamu, tetapi untuk menegur kamu sebagai anak-anakku yang kukasihi. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapa. Karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapamu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Sebab itu aku menasihatkan kamu, turutilah teladanku. Justru itulah sebabnya aku mengirimkan kepadamu Timotius, yang adalah anakku yang kekasih dan yang setia dalam Tuhan. Ia akan memperingatkan kamu akan hidup yang kuturuti dalam Kristus Yesus, seperti yang kuajarkan di mana-mana dalam setiap jemaat. Tetapi ada beberapa orang yang menjadi sombong karena mereka menyangka bahwa aku tidak akan datang lagi kepadamu. Tetapi aku akan segera datang kepadamu kalau Tuhan menghendakinya. Maka aku akan tahu bukan tentang perkataan orang-orang yang sombong itu, tetapi tentang kekuatan mereka. Sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tetapi dari kuasa. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, begitulah bacaan firman Tuhan bagi kita semua di pagi hari ini. Dan kita tahu persis dalam berbagai pengajaran kita untuk memahami kitab Korintus, kita tahu bahwa persoalan penting atau persoalan serius yang dialami oleh jemaat Kristen yang ada di Korintus adalah bibit-bibit perpecahan yang dimulai atau yang disebabkan oleh kecenderungan baik pribadi lepas pribadi maupun kelompok lepas kelompok untuk menjadi lebih unggul atau menjadi lebih utama sambil merendahkan yang lain. Jadi bahaya untuk meninggikan diri atau situasi yang membuat mereka terjebak pada tinggi hati itu yang menjadi persoalan serius dalam kehidupan masyarakat atau jemaat Tuhan di Korintus. Oleh karena itu nanti di bagian-bagian selanjutnya dari kitab Korintus, kita menemukan Paulus berbicara tentang kasih, bicara tentang banyak anggota tapi satu tubuh, di mana semua adalah satu kesatuan dalam Kristus, bicara tentang dalam semua kebanggaan-kebanggaan berkaitan dengan karunia-karunia dan seterusnya, orang tetap memerlukan kasih sebagai hal yang lebih utama atau hal yang paling penting dalam kehidupan persekutuan. Nah, karena itu pada bagian-bagian awal ini, pasal 4, teks yang kita baca secara khusus, Paulus sedang menasehatkan atau Paulus sedang membicarakan situasi dan ia memohon atau surat ini kurang lebih meminta supaya umat Tuhan yang ada di Korintus boleh memerhatikan situasi yang ada. Paulus sedang berbicara tentang situasi yang membuat
komunitas ini menjadi mulai bergumul ya, dan secara tegas dalam teks tadi disebutkan tentang beberapa orang yang menjadi sombong, orang yang menjadi meninggikan diri, orang yang merasa bahwa dia hebat karena dia punya kuasa, orang yang merasa bahwa dekat dengan penguasa atau dekat dengan orang-orang yang punya power, lalu kemudian merasa bahwa mereka dapat melakukan segala sesuatu, mereka menjadi semena-mena, mereka lalu merendahkan orang lain, dan perbuatan-perbuatan tinggi hati yang lain. Karena itu Ibu Bapak dan Saudara-saudara, Paulus mencoba mendekati kelompok ini dengan suasana yang menarik. Yang pertama kita lihat, ayat 14, Paulus mengatakan, hal ini kutuliskan bukan untuk memalukan kamu, tetapi untuk menegur kamu sebagai anak-anakku yang kukasihi. Jadi Paulus mau bilang bahwa hal-hal yang ia koreksi dari mereka, hal-hal yang ia sampaikan dari mereka bukan dengan tujuan untuk memalukan, tapi tujuan untuk menegur, tujuan untuk mengingatkan, tujuan untuk membuat orang-orang yang ada di Korintus, khususnya mereka yang telah terjebak dalam tinggi hati, melihat dirinya kembali, mengevaluasi dirinya, dan pada akhirnya bisa berubah ke jalan yang lebih baik. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapa, karena akulah yang dalam Kristus telah menjadi bapamu oleh Injil yang ku beritakan kepadamu. Jadi ada dua hal yang kita pelajari di sini Ibu Bapak dan Saudara-saudara. Yang pertama, Paulus sedang mengoreksi atau Paulus sedang memperbaiki kehidupan jemaat Tuhan yang ada di Korintus dengan tujuan untuk membuat mereka berubah. Motifnya adalah kerinduan Paulus supaya orang-orang ini kembali kepada Tuhan, bukan untuk mempermalukan. Jadi Bapak Ibu dan Saudara-saudara, menegur untuk mempermalukan atau membicarakan untuk tujuan transformatif itu berbeda. Sebab kalau mempermalukan itu biasanya kita berusaha supaya orang lain tahu apa yang menjadi aib atau kesalahan orang lain. Tapi kalau menegur dalam rangka memperbaiki, mentransformasi, itu biasanya dilakukan dalam suasana batin yang penuh cinta. Karena motifnya adalah ingin orang berubah ke jalan yang lebih baik. Nah, baru saja beberapa hari yang lalu saya melihat sebuah klip di Instagram, di tempat makan di suatu wilayah, ada ibu-ibu yang marah sama pramusaji yang ada di restoran itu. Jadi ibu-ibu ini begitu marahnya, ia kemudian dengan suasana seolah-olah ia paling berkuasa atas si pramusaji, ia marah seperti seorang emak yang sedang memarah anaknya, tetapi bukan dalam tujuan untuk memperbaiki, tapi memang tujuannya ingin ngatain aja, tujuannya memang ingin marahin aja. Jadi seolah-olah dari klip itu kita bisa menangkap kesan bahwa si pramusaji itu diperlakukan begitu rendah. Kata-kata yang digunakan itu seperti orang yang memarahi dengan amarah, dengan kebencian, bukan menegur untuk memperbaiki. Nah, karena itu ibu itu betul-betul sangat dominan. Suaranya begitu besar, volume suaranya begitu tinggi. Ya, dan itu dimarahi di depan semua pelanggan yang sedang makan siang pada waktu itu. Lalu mungkin beberapa pelanggan lain yang tidak tahan dengan cara si ibu tadi, kemudian mereka kembali melabrak si ibu tadi. Jadi mereka melabrak dengan bilang, ibu juga mengganggu ketertiban umum. Ibu rese sekali, kalau mau komplain ke dalam, bukan di sini tempatnya, dan seterusnya. Dan itu bukan cuma satu orang yang mengkritik ibu, tetapi hampir semua. Kalau kita lihat suara yang ramai dari video itu, semua yang makan di situ memarahi balik si ibu tadi karena caranya yang tidak baik. Menegur orang di depan umum dengan tujuan untuk mempermalukan. Bapak Ibu dan Saudara, situasi yang sama mungkin juga kadangkala kita hadapi di dunia nyata. Kita menegur orang, tapi tujuannya adalah untuk mempermalukan. Kadangkala dalam upaya menegur itu kita membicarakan aibnya dengan kencang, supaya orang juga mendengar apa yang menjadi aib dari orang-orang tertentu. Namun Paulus pada hal yang pertama mengajarkan kepada kita di sini, bahwa teguran itu bukan tujuan untuk mempermalukan, tapi teguran itu adalah tujuannya adalah untuk memperbaiki, menarik orang, mengembalikan mereka pada jalan Tuhan. Sebab itu
dasar dari teguran-teguran kita yang bukan mempermalukan itu adalah cinta kasih. Kalau orang menegur sesamanya tidak punya cinta, maka pasti tujuannya adalah tidak baik. Tujuannya yaitu tadi, mungkin menegur supaya orang melihat aib atau orang mendengar aib dari orang itu, atau menegur untuk mempermalukan. Tapi yang dikatakan oleh Paulus di sini, menegur bukan untuk mempermalukan, tapi menegur untuk membawa orang semakin dekat pada jalan Tuhan dan apa yang Tuhan kehendaki. Nah, dengan cara itu, saudara-saudara, kita memenangkan kehidupan orang tadi. Dan hubungan-hubungan itu bisa kembali menjadi lebih baik. Rasanya kita ingat apa yang Paulus katakan pada bagian yang lain. Kalau ada orang yang berbuat salah, tegur dia di bawah 4 mata. Itu tahap pertama. Artinya apa? Menegur 4 mata itu bukan mempermalukan, tapi membicarakan dengan kasih. Kecuali kalau orang itu adalah orang yang bebal, yang tidak mengakui kesalahannya, padahal semua hal telah tertuju pada persoalan, ada tahap-tahap selanjutnya yang Paulus sampaikan. Jadi hal yang pertama, ibu bapak dan saudara-saudara, menjadi penting kalau kita menegur orang, ingat kita menegur dengan kasih. Ya, jangan negur di status WhatsApp, jangan menegur pakai status di Twitter atau di Facebook gitu ya, di Instagram misalnya. Jangan juga pasang ayat di status untuk menegur orang, tidak baik. Ya, tapi kalau kita mau menegur orang, baiklah kita bersama-sama berkomunikasi dengan mereka secara langsung, ya jika dimungkinkan. Dan dasar dari upaya menegur adalah karena kita mengasihi orang itu. Itu hal yang pertama, Bapak Ibu dan saudara-saudara. Tapi hal yang kedua, Paulus mau bilang begini, aku menegur kamu karena aku ini seperti bapakmu kurang lebih. Kamu punya banyak pendidik dalam Kristus, tapi akulah bapamu yang oleh Injil Kristus itu ditetapkan. Jadi Paulus mau bilang bahwa jadi dia mengangkat relasi yang sangat penting. Dia mengangkat relasi yang sangat dekat. Jadi klausul yang kedua begini, kalau Paulus menyebut dirinya bapa bagi jemaat di Korintus, maka tentu tindakan menegur itu bukan untuk mempermalukan. Jadi klausul kedua itu meneguhkan klausul yang pertama. Karena Paulus menyebut dirinya sebagai bapa terhadap jemaat itu, maka kalau ia menegur mereka adalah sebuah tindakan orang tua yang ingin anaknya jauh lebih baik. Saya rasa kita semua sebagai orang tua misalnya, kalau menegur anak kan bukan negur dengan benci ya. Rata-rata kan pada umumnya begitu. Seheboh apapun anak kita, mungkin kita marah, mungkin kita emosi. Omongan kita mungkin tampak keras, ya, dengan begitu tegas. Tapi tentu tidak ada kebencian di sana. Mengapa? Karena relasi antara orang tua dan anak adalah relasi cinta. Jadi Bapak Ibu dan saudara-saudara, Paulus memberikan dasar yang memperkuat klausul kita yang pertama. Kenapa menegur tidak mempermalukan? Karena dia adalah bapa mereka. Karena dalam konteks kita, karena ada relasi-relasi primer, ada relasi-relasi utama, yang mana relasi itu didasarkan pada kasih Tuhan. Sehingga seluruh proses bersama dengan orang lain itu berjalan pada jalan yang benar. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, tentu yang diharapkan dari Paulus adalah perubahan sikap. Tentu yang diharapkan dari Paulus adalah supaya kemudian orang-orang yang tinggi hati, orang-orang yang merasa diri hebat, orang-orang yang merendahkan orang lain, orang-orang yang merasa kelas mereka jauh lebih tinggi daripada orang lain, orang-orang yang merasa segala-galanya dibanding orang lain itu menjadi sadar. Supaya pada akhirnya mereka boleh berbalik kepada Tuhan. Sebab Paulus katakan pada bagian terakhir, kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tetapi dari kuasa. Kuasa yang mengubahkan baik diri sendiri, tapi juga orang lain. Bapak Ibu dan saudara-saudara, mungkin setiap hari kita berhadapan dengan situasi-situasi di mana kita marah, kita kesal, atau juga mungkin kita berjumpa dengan orang yang proses belajarnya butuh waktu yang lama, sudah dikasih tahu masih berulang kali melakukan kesalahan dan seterusnya. Maka persoalannya adalah kalau kita masih punya cinta dalam relasi dengan orang-orang itu, maka seluruh proses untuk fix in segala sesuatu yang ada dengan orang itu didasarkan bukan karena kita benci, bukan karena kita nggak suka, tapi justru karena kita mengasihi dia,
maka kita ingin supaya ia kembali kepada jalan yang benar. Memang di sini butuh hikmat, butuh hati yang jernih, butuh hati yang objektif dalam seluruh proses. Supaya pada akhirnya semua tindakan yang kita lakukan adalah perbuatan atau tindakan-tindakan atau upaya yang membuat orang lain berubah dan bertumbuh ke arah yang Tuhan kehendaki. Dan kita perlu menyadari ibu bapak dan saudara-saudara, kita semua cuma alat dalam tangan Tuhan. Jadi kalau Tuhan memakai saudara dan saya sebagai alat untuk menegur orang lain, maka ini tentu menjadi hal yang perlu kita pikirkan. Sebab tugas kita adalah menegur orang lain, pembaharuan hidup dia adalah bagaimana dia berproses bersama-sama dengan Tuhan, dan itu terjadi dalam keputusan orang itu sendiri. Nah, karena itu kalau kita lihat dalam hidup bersama, dalam berbagai relasi, interaksi yang saudara dan saya jalani di tempat kerja, di rumah, dalam hubungan kekerabatan, mungkin ada situasi-situasi di mana kita marah, kita kesal, kita geram, dan seterusnya. Kita belajar pada pagi hari ini bahwa setiap teguran kita bukan untuk mempermalukan, tapi pembicaraan kita dengan orang lain terkait persoalan-persoalan mereka adalah upaya menegur untuk menarik mereka kembali pada jalan yang Tuhan kehendaki. Dan ini harusnya sifatnya privat, Bapak Ibu. Jadi bukan kita tegur orang lalu kita cerita ke orang lain. Tidak begitu caranya. Dengan cara itu, komunitas murid Kristus akan terus terjaga dan bertumbuh dalam cara-cara yang baik. Kiranya Tuhan memberkati kita, mengaruniakan kita hikmat, agar kita dapat melanjutkan dan dapat mewujud nyatakan panggilan untuk dipakai Tuhan sebagai sarana untuk menarik orang kembali pada jalan yang Tuhan tetapkan. Kiranya Tuhan menolong dan Tuhan memberkati kita. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami berterima kasih kalau pada hari ini kami boleh mengalami kasih karunia Tuhan dalam istirahat malam, dalam cinta Tuhan yang menyelamatkan dan menyertai. Pagi ini kami juga sudah belajar supaya tindakan kami untuk menegur orang lain itu ada dalam tujuan yang baik, bukan untuk mempermalukan, dan didasarkan pada cinta kasih Kristus. Supaya pada akhirnya dalam semua proses yang kami kerjakan bersama, dalam berbagai relasi yang kami lalui, kami jalani di dalam kasih sayang dan cinta Tuhan bagi kami. Kami berdoa Tuhan berkati kami semua yang mungkin sedang bergumul dan berjuang, mungkin karena kami dipermalukan oleh keluarga, oleh teman dan kerabat, atau juga oleh orang-orang yang ada di tempat kerja. Mungkin ada pihak-pihak yang begitu senang melihat hal-hal yang negatif dari kami, atau hal-hal yang kurang dari kami itu dipercakapkan. Atau kami juga bahkan mungkin menjadi pelaku yang mempermalukan orang lain, yang sengaja mengumbar aib mereka dalam cara menegur dengan dalil menasehati. Namun pagi ini firman Tuhan mengoreksi kami, supaya kami tidak menjadi orang-orang yang berdiri sebagai penghakim untuk mempermalukan orang lain. Tapi kami belajar menjadi pribadi yang Tuhan pakai untuk menarik orang-orang lain kembali kepada jalan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati dan Tuhan menolong. Kami mengingat setiap orang, umat yang sedang bergumul dan berjuang dalam sakit, dalam proses berpulih, mereka yang sedang ada pada persoalan-persoalan dan krisis hidup, masalah-masalah di kantor, di pekerjaan, di rumah, di pelayanan. Biarlah Tuhan meneguhkan dan Tuhan memampukan. Biarlah dalam persoalan-persoalan yang ada, kami semakin dimampukan untuk mengutuhkan dalam kasih Tuhan satu dengan yang lain. Kami serahkan seluruh aktivitas kami pada hari ini. Kami yang bekerja, kami yang ke sekolah, kami yang mungkin akan ke pasar, kami yang akan beraktivitas, melanjutkan tanggung jawab kami. Biarlah hikmat Tuhan menyertai kami. Kami bersyukur, berdoa menyerahkan semua yang kami mohonkan pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Biarlah kasih dan berkat Tuhan menyertai kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, selamat beraktivitas. Kiranya Tuhan menolong dan Tuhan memberkati kita
dan senantiasa ada di dalam situasi yang mau Tuhan pakai untuk menarik orang lain kembali kepada jalan Tuhan dengan upaya-upaya menegur yang dilandaskan pada cinta kasih. Tuhan menolong dan Tuhan menyertai kita. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.